podcast langsung dari SK Music Store. Ya, seperti yang Anda lihat, banyak kita di sini beli. Nanti datang kemari beli gitar, dapat senar, masang senar, dapat kopi. Bersama saya, ya kan, orang-orang yang menjadi saksi. Mereka adalah lulusan belajar dari China. Mantap nih guys. Jadi para generasi Indonesia yang ingin tahu bagaimana tips and trik belajar ke Cina, ini adalah narasumber yang paling tepat. Oke, kita kenal lagi satu-satu. Nama saya Agung Permana. Nama saya Rizwanda. Nama saya Nur Hadi Perdana. Panggilannya mungkin Mas Wanda ya? Mas Wanda bisa, Mas Rizwan bisa. Mas Wanda, Mas Rizwan bisa. Mas Hadi. Mas Hadi. Oke guys, sebelum kita mulai, ada hadis yang doif. Sebenarnya hadis-hadis doif. Tuntut ilmu, walobis. Tuntutlah ilmu, kalau sampai ke negeri Cina. Nah ini beliau melakukan itu. Walaupun itu hadis doif, tapi beliau adalah orang-orang yang berhasil, yang sukses belajar di China. Ingin tahu lebih? Marilah kita tanya mereka satu persatu. Mas, mengapa China? Kenapa China? Kenapa Cina? Mengapa China? Orang-orang belajar, gue mau ke Europe, gue mau ke negara-negara Amerika. But why China? Sebetulnya itu nggak disengaja sih. Kenapa? Kalau aku ya, kalau aku tuh bukan sesuatu yang pengen banget. Sebagaimana yang lain, pengennya sih ke negara yang English language gitu, Eropa misalnya. Cuma waktu itu tahun 2010 ya, tahun 2010 waktu itu nganggur, ya nganggur ini kita keluar dari kerjaan masing-masing terus nganggur gitu. Nggak tahu nih mau ngapain. Tiba-tiba ada telepon dari teman, salah satu teman, dia bilang mau nggak lanjutin kuliah gitu, ya kan? Gimana nih? Di Cina. Itu juga agak kaget juga. Cina. Ini kayak nggak pernah kepikiran gitu ke negara itu gitu. Terus beasiswa penuh nih, full scholarship itu gimana gitu. Oh, biaya kuliahnya ditanggung, terus asrama ditanggung, dan dapat uang saku. Posisi lagi nganggur, berangkat. Cakep itu mah. Enak. Itu kalau aku gitu. Tapi ini S1 atau S2 sih? S2 kita. S2. Emang sebelum berangkat S2 ke China itu memang udah saling kenal atau kenal di sana nih? Kalau kenal sih kenal mungkin nggak deket lah ya. Sebelum karena satu Itu satu kampus. satu kampus. Pas S1 ya? S1-nya satu kampus. Dapat info dari sana? Itu info dari teman organisasi juga, sama teman organisasi dari kampus dulu gitu kan. Kayak kita kolektif waktu itu setelah informasi itu ada gitu ya buat Cina membuka beasiswa gitu. Terus beberapa kawan dihubungi yang kira-kira mau nih gitu. Ada beberapa kawan yang rasanya gitu. Tapi jurusan sama nih? Jurusan beda. Saya komunikasi pengajaran. Berarti pakai bahasa Mandarin dong? Mandarin semua. Maka ketika kita belajar di sana, pertama kali yang kita pelajari itu penguasaan bahasa. Dan menguasai bahasa Mandarin. Kita milih akhirnya 2 tahun, yang seharusnya 1 tahun. 1 tahun. Harusnya 1 tahun, cuma karena kita melihat banyak teman-teman yang kemudian bisa dibilang kayak mengeluh belajar di sana, terutama major, akhirnya mereka milih kemudian kita memilih untuk ngambil tambahan 2 tahun. Berarti fokus untuk menguasai bahasa 2 tahun. 2 Itu tahun. belum masuk ke komunikasinya. Belum masuk ke majornya belum. Berarti belajar bahasa China. Makanya di sana program S1 dan S2, S3-nya, S2, S3 terutama itu diwajibkan 1 tahun belajar bahasa Mandarin. Harus minimal HSK berapa? Waktu itu kalau untuk major itu paling nggak HSK 6. 6. HSK 6? Iya. HSK Kayak TOEFL lah. Kayak iya. TOEFL, kayak IELTS gitu ya. 6 itu udah yang paling Tinggi. tinggi. Ya paling tinggi. Iya. Mungkin kalau di
skornya kalau misalnya di TOEFL berapa sih yang paling tinggi tuh? 100 berapa lah gitu pokoknya gitu. Udah advance lah pokoknya. Iya, ASK6 tuh udah advance. Ya. Tapi ada yang menarik loh. Ini menariknya begini. Saat kita belajar di major, itu kita pernah dicolek sama mahasiswa lokal, orang lokal dan itu native. Dia nanya begini, emang kalian ngerti apa yang disampaikan dosen? Nah ya pertanyaan gitu kan buat kita bingung. Tapi karena memang kita nggak ngerti ya kita jujur jawab ya. Kita nggak ngerti. Terus yang ada di kepala kita, kalau native aja nggak ngerti, gimana orang asing yang baru belajar bahasa Mandarin? Kayak gitu itu di major ya, karena memang penggunaan bahasa dia kan bahasa khusus, ada teori bahasa teori. Tapi bahasa Mandarin atau bahasa China sama kan, maksudnya kayak bahasa Indonesia untuk semua wilayah Indonesia, atau bahasa Cina beda-beda, ada bahasa Cina daerah mana? Karena bahasa nasional kan, bahasa daerah ada, tapi bahasa Mandarinnya yang kita kenal apa istilah Mandarin itu ya itu bahasa nasional mereka. Lu mas apa sih? Aku ngambil kritik sastra. Sastra Cina? Enggak, sastra secara general. Justru lebih ke sastra asing ya. Sastra Inggris. Karena dosen-dosen pengajarnya juga lulusan dari fakultas-fakultas di luar negeri, ada dosen yang dari lulusan dari Universitas di Inggris, dari Amerika gitu. Jadi kalau di fakultas tuh agak lebih fleksibel penggunaan bahasa karena kan yang dipelajari adalah sastra Inggris ya, sastra asing gitu. Jadi penggunaan bahasa Inggris digabung dengan penggunaan bahasa Mandarin, nggak seluruhnya bahasa Mandarin gitu. Mas Wanda nulis tesis pakai bahasa Mandarin kan? Mandarin. Aku pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Bisa nulis skripsi pakai bahasa Mandarin. Tesis bahasa Mandarin. Itu ngetik huruf-huruf gitu dari laptop gitu maksudnya? Dari laptop, karena memang ada aplikasi kan? Iya. Ada aplikasi dan itu kan misalkan kayak HP kita juga Android belakangan kan kita bisa mengubah dari bahasa Latin ke karakter Mandarin. Skripsi bahasa China 2 tahun belajar bahasanya dulu, setelah itu course-nya berapa tahun tuh? 4 tahun? 2 tahun setengah, 3 tahun. 3 tahun maksimal. Total 5 tahun kurang lebih? 5 tahun. Lu 5 tahun tinggal di China. Kawan guys, orang-orang dari luar pulau Jawa ke pulau Jawa, beliau dari pulau Jawa ke negeri kungfu. Belajar kungfu kan? Lu sempat belajar kungfu kan? Belajar kungfu ada yang namanya pengenalan budaya China. Cungpo Kaikwang ya. Cungpo Kaikwang itu secara teori kita diajarin sejarah China mulai dari zaman dinasti itu kayak sampai kemudian zaman modern, terus diperkenalkan budaya musiknya, budaya bela dirinya, terus kayak kuliner segala macam gitu ya. Pernah juga ada kayak ini pengenalan bela diri kungfu gitu. Pernah tuh waktu itu tuh aku ikut, cuman enggak deh. Solid gitu ya, balap 6 gitu. Iya, pengenalan kungfu baru pemanasannya badan gue pegel-pegel gitu. Latihannya bawa air. Enggak. Tapi memang kungfu yang di film itu bener mas, kayak bawa air dari sungai ke kuil. Menurut cerita teman-teman yang ada sih iya, teman-teman di sana iya memang begitu. Dan sekarang perguruan Shaolin itu informasinya nih yang udah terbuka untuk umum. Maksudnya siswa dari luar boleh, jadi warga negara asing itu boleh belajar di sana. Dan nggak harus jadi biksu ya, nggak harus jadi biksu. Gitu. Jadi tradisinya memang akan jadi di kuil gitu. Jadi kayak di pesantren lah, gitu. Tapi nggak harus jadi biksu. Oke mas, lu sebelumnya, lu selesai S1, ya kan, graduate. Mungkin waktu itu udah kerja, terus kayak break dari kerjaan, dapat info lah dari teman. Teman ini memang dekat banget kan, mungkin ke ambassador China atau dari mana gitu kan, tawarin lah beasiswa. Persyaratannya atau administrasi yang lu tempuh apa aja mas? Untuk bisa berangkat ke sana. Ya apa yang harus disiapkan secara administrasi, karena yang kita tahu nih biasanya pasti kayak lu ngurusin ya pasti kayak paspor atau lu harus menyelesaikan dokumen apa atau apa persiapan yang sementara.
standar ijazah lah ya. Standar ijazah. Kita translate gitu-gitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan ada ini juga ada minimal ini ya, minimal IPK ya. Iya, IPK. Tiga. Ya, minimal 3 kalau nggak Tiga, salah. iya. Iya. Minimal 3. Terus Surat keterangan Ya. kayak dari kampus. Dari kampus atau asal dari kita dosen. rekomendasi dari apa namanya Profesor. profesor lah ya. Hmm. Bahasanya profesor. Kemudian satu lagi itu dari rektor ya. Iya, Dari rektor. Jadi ada surat keterangan menyatakan kita lulus, kemudian ijazah dan segala macam merekomendasikan. Oke, sekali lagi masalah budget. Apa sih yang ditanggung oleh beasiswa itu, oleh penyedia beasiswa itu? Apa aja nih yang ditanggung sama beasiswa itu, Mas? Ketika lu udah berangkat di China, dari uang apa aja? uang yang pasti uang kuliah gratis. Uang kuliah, SPP gratis lah. Gratis. Ah. Semua urusan administrasi kampus Iya. itu nggak bayar kita. Hmm. Terus kita ditempatkan di asrama mahasiswa internasional. Jadi emang terpisah dengan mahasiswa yang lokal ya. Lokal. Kita punya international dormitory sendiri gitu. Dan itu gratis juga. Iya. Kita dapat uang saku setiap bulan karena kebutuhan buat sehari-hari kan, makan, beli sabun, Iya. sampo, Mestapora, Masuk buat jalan-jalan. iya dong, Iya. ya kan, karena kan salah satu tujuan dibukanya beasiswa itu juga meningkatkan itu apa pengenalan promosi budaya, pariwisata. promosi wisata di Tiongkok. Karena kan kita melihat Tiongkok ini kan beda lah ya, maksudnya mengerikan dengan gambaran misalnya komunismenya atau apa. Iya. Tapi pada saat kita datang ke sana, Enggak tuh. simbol-simbol itu bahkan susah sekali untuk kita dapat. Iya, serius. Serius nih. Dulu waktu pertama kali kita juga dapat ini gitu ya, ketemu di Cina nih kita, seru Iya. nih kita. Karena yang dibayangkan kita tuh kayak Korea Utara Iya, gitu, kayak gitu komunis kan. gitu. Iya kan, wah seru nih di tempat terisolasi gitu kan. Kalau malam gelap gak ada lampu segala macam. Iya. Begitu kita sampai di Payun International Airport di Guangzhou, ya ampun kayak gini gitu. Beda banget. Enggak banget. Tidak seperti yang media-media sampaikan. Enggak. Beda. Beda banget, betul banget. Dan mahasiswa yang kuliah di sana itu juga banyak yang dari Inggris, misalkan, Dari Inggris, dari Amerika, Jepang, Hampir seluruh India, dan Hampir. banyak banget lah mahasiswa asing. Dan itu di satu tempat ya, di dormitory itu ya. Ya, Lu satu kamar atau hanya roommate akhirnya. roommate itu? Karena dulu ditanya juga, ini kalian mau roommate sama satu kamar atau mau dipisah nih gitu. Karena kita kayaknya kalau sama orang asing tuh gimana udah di negara asing Iya. gitu kan. Asing. Maksudnya proses adaptasi Adaptasi, dong. ya. Kan lebih enak kalau misalnya ngerti bahasanya, ngerti budayanya gitu kan, sama-sama Indonesia gitu. Ya udahlah, sama aja repot juga ya kan, ya udah. Tapi serius Mas, itu yang gambaran seperti komunisme, ya kan, orang-orang Islam yang kayak berita-berita sebelum ini kayak apa, Ugyur dan segala macam gitu. Dan ketika lu sampai di sana, apakah memang benar-benar beda itu Mas, kayak lu sama sekali dan lihat apa sih nggak ada baik-baik aja? Kita sih nggak pernah ada pengalaman diskriminasi. Kita sholat Jumat misalnya, masjidnya itu bahkan dari sejarah pembangunan itu jauh lebih tua dibandingkan di Indonesia. Masjid di sana misalkan kayak di Guangzhou itu dibangun oleh Abi Waqqas. Abi Waqqas, ada makamnya dan itu gede. Pun kalau kita mau makan nih, karena halal dan nggak halal, itu kalau misalkan kita jalan berapa ratus meter di setiap kita pergi ke kota kah atau bukan kota kah, itu kita akan mudah sekali menemukan resto muslim, dan itu benar-benar muslimnya itu dia bersertifikat ya, maksudnya ada sertifikat halalnya, dan itu periodik mereka mengecek bahwa restoran ini masih layak nggak diberikan sertifikat halal atau enggak. Di kampus juga di kantin itu karena banyak mahasiswa dari yang muslim, bukan cuma mahasiswa internasional tapi mahasiswa China yang muslim, kayak dari
daerah-daerah yang otonomi khusus ya, muslim itu kan banyak juga tuh. Itu di kantin 1 ya, yang itu jembatan itu, ya kantin 1 itu di lantai 3 tuh khusus untuk restoran muslim. Berarti isu-isu seperti itu di sana, ketika di sana memang benar-benar tidak bisa ditemukan dulu kayak enggak, kita sih belum pernah dapat diskriminasi soal agama, baik dari teman internasional maupun dari teman lokal ya. Oke, mantap. Guys, Aman, tidak ada diskriminasi ketika kita mau belajar ke China. Nah sekarang kita ngomongin college life nih. Lu belajar komunikasi sastra di China almost 3 years, kalau misalkan tidak termasuk belajar bahasanya. Oke, kita ambil 5 tahun ya, including dari 2 tahun kursus bahasa dan 3 tahun belajar. Pengalaman yang terbikin, lu belajar S1 di Indonesia, tentu saja lu ketemu dosen di Indonesia, dan sekarang lu S2 berangkat S2 ke China. Ada perbedaan dari pengajaran atau apa ya, habits atau apa yang lu find it different from Indonesia? Banyak sih. Satu kalau pertama kali kita datang kita ngalamin yang namanya culture shock, iya kan? Kayak culture shock tuh karena kayak pertama tuh makanan ya terutama, karena kita biasa makan yang rasanya tuh rich ya, kayak di kurung apa segala macam makanan Indonesia kan. Sampai di sana tuh hambar ya. hambar. Rasanya itu beda. Nasi juga sama. Iya sama gitu, tapi cuman lauk ini beda aja gitu rasanya. Itu 1, 2 kebiasaan karena kita tinggal di lingkungan yang internasional ya. Gitu ya. Di lingkungan yang internasional, teman-temannya beragam, pola komunikasinya juga gitu, kadang-kadang ada hal-hal yang berbenturan lah gitu. Iya, berbenturan terus musim Ya, ada musim karena 4 musim kan. Ya kalau musim panas, musim semi, musim gugur masih bisa kita tahan. Musim dingin ini ya. Pernah satu waktu bisa sampai kalau subuh misalkan 5 derajat atau di bawah 5 derajat waktu itu ya. Tantangan. Seminggu waktu itu. Seminggu gue sakit ya waktu pertama kali baru datang. Kan Agustus. Terus nggak lama kan winter tuh, ya kan? Kita kan udah masuk musim gugur kan sampai di sana. Terus nggak lama winter, shock kan? Akhirnya seminggu nggak keluar kamar karena sakit. Temen sakit nih, dia ngurusin nih. Kalau pagi habis dia pulang kampus gitu bawain makanan segala macam. Itu culture shocknya. Study shocknya ya itu. Banyak tugas atau apa nih? Ya, Salah satu. Banyak banget. Lebih banyak dari Indonesia. Ya. Tekanan belajar di sana jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Bahkan kita dengar misalkan untuk mahasiswa lokal ada yang sampai ada yang sampai bunuh diri, ya mungkin karena tekanan belajarnya makin tinggi. Itu lu survive. Ya kita mahasiswa beasiswa tuh ada evaluasi setiap semester. Jadi ya kalau nilai kita turun dari semester sebelumnya itu akan ada warning gitu. Kalau tidak berubah maka beasiswanya bisa dicabut. Nah itu salah satu beban juga. Terus beban karena kita kan postgraduate ya. Postgraduate. Kita master gitu. Jadi ya udah gitu, kita di kelas tuh udah bukan lagi sistemnya tutor gitu kayak S1. Kita tuh udah mainannya udah research gitu. Karena memang ketika kita masuk major itu semua yang kita masuk kelas nih pelajarannya kita ambil itu berkaitan sama research kita, sama tesis. Jadi sebelum masuk major kita akan dipertemukan oleh profesor pembimbing. Kalau di sini kan belajar dulu, baru nanti di akhir jadi profesor kan. Kalau di sana terbalik, Profesor dulu. kita dikenali sama profesor dulu. Nah, kita harus sudah tahu nih tesis yang mau kita bawa apa, yang mau kita buat. Terus kita diskusi sama profesor pembimbing, ya kan, segala macam. Nah nanti dia yang akan mengarahkan, mata kuliah yang diambil itu ini. Jadi semuanya sudah dipersiapkan untuk tesis dan international journal.
Karena untuk postgraduate S2 dan S3 itu sebelum tesis kita harus menerbitkan minimal 2 jurnal internasional. Untuk S2 2 jurnal, untuk doktor kandidat 3. 2 jurnal internasional, 1 conference journal, habis itu baru disertasi itu untuk doktor kandidat. Banyak sekali guys. Untuk master kandidat 2. Itu luar biasa gitu. Jadi kita nggak tahu itu ya. Awalnya gitu tuh ya udah tesis aja gitu. Jadi kita nyiapin tuh cuma satu judul research aja, tapi ternyata Iya. di reading writing. Tapi lu dengan tugas yang segitu banyak, lu 5 tahun belajar waktu kayak jalan-jalan atau apa? Lu di kota mana sih? Guangzhou. Apa? Guangzhou. Iya. Itu selatan Cina yang itu lebih dekat ke Hong Kong lah. Guangzhou. Kayak gue di Beijing. Nah kalau Stephen Chow, nah itu kanton, nah itu deket lah. Satu provinsi, bahasanya pun masih sama. Jackie Chan, Jackie Jackie Chan juga Guangdong. Kita ngomongnya kan kanton ya. Kanton. Kanton, nah itu Guangdong. Bahasa Guangdong itu Jackie Chan itu dari situ. Iya. Tapi lu jalan-jalan mana aja mas? Kayak 5 tahun nih, masa lu nggak kayak ketemu siapa itu? Ketemu terus. Kawan yang di sebelah jalan atau apa referensinya lebih banyak. Oke. Ya tekanan ya itu tadi itu kan culture shock apa tadi study shock ya. Kalau kita ngelihat pelajar-pelajar mahasiswa Tiongkok tuh mereka ya dengan jadwal yang begitu ya mereka ikutin gitu. Mungkin mereka bisa liburan yang benar-benar liburan tuh ketika break musim kayak winter break atau summer break gitu. Kalau kita mahasiswa internasional termasuk Indonesia, tetap keindonesiaannya di bawah. Tetap kuliah pagi, tidur jam 3 pagi. Kuliah jam 8.45, tidur tetap jam 3 pagi ya kan. Sholat juga tetap itu. Terutama waktu awal-awal kita belajar bahasa, memang tekanannya kan nggak rendah. Nggak seberat pada saat major. Pada saat major memang standarnya udah standar lokal, jadi memang tekanannya pun kita disetarakan dengan mahasiswa lokal. Misalkan tiap minggu harus bikin yang namanya tesis kecil. Jadi bikin tulisan ilmiah yang itu nanti dikumpulkan ke dosen. Ya jadi masalah jalan-jalan ya tinggal bagi waktu aja. Ya kalau aku sendiri ya itu banyak jalan-jalan. Mumpung lagi di negeri orang. Karena kan itu eksplorasi ya, maksudnya satu bukan sesuatu yang diharapkan, maksudnya kita nggak pernah ngarepin kalau kita bakal dapat beasiswa dari Tiongkok gitu. Itu pun kita berdua hampir nggak masuk ya. Ya. Kita hampir nggak masuk loh. Karena yang lain itu rombongan kita udah berangkat. Itu udah berangkat, ada 5 orang. Namanya bisa dibilang ya kita diledekin lah. Nanti tolong ya, misalkan tempat ini tolong dijaga baik-baik ya, kita mengangguk aja. Kita nggak bisa ngomong iya aja, kayak gitulah. Sampai sebulan sebelum keberangkatan mereka tiba-tiba kita dapat surat dan telepon pagi-pagi ya. Pagi-pagi dan kita kok nada intonasi telepon ini beda gitu. Kita kayaknya kita dapat nih gitu. Jadi agak buru-buru gitu. Nah itu kan nggak diharapkan, maksudnya kita nggak mengharapkan itu gitu ke China gitu kan, sesuatu yang berbeda banget kan. Buat aku sendiri ini kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan teman-teman di sana tuh hampir dari seluruh penjuru dunia, kecuali mungkin kutub utara sama selatan ya kan. Iya loh, North Pole nggak ada. Mungkin kalau misalnya ada teman ditanya dari mana, aku saya dari North Pole misalnya, aduh Santa Claus. Mungkin jadi bisa bilang dari seluruh dunia gitu. Ternyata enggak gitu, jadi hampir dari seluruh penjuru dunia gitu, macam-macam gitu. Karakternya mereka tuh macam-macam gitu. Fasilitas di kampus juga memadai, mau olahraga apa ada gitu. Taman terbuka hijaunya juga banyak. Gedung-gedung pertunjukan, museum itu juga gratis, semuanya banyak, segala macam. Kota-kotanya bagus gitu.
kita nggak mikirin apa-apa karena semuanya gratis, dapat uang saku, Mantap ya. pesta moral lagi ya. Apalagi ya kan? Itu bahkan lebih gede dari gaji yang kita terima Waktu kita kerja. Serius? Iya. Berapa sih kalau misalkan lu transfer apa lu convert dari Dulu awal kita itu dapat 1.700. 1.700 itu yuan. Dulu masih 1.300 lah per rupiah kurang lebih. 1 yuan Iya. 100 rupiah. Iya, 1 yuan. 1 yuan 1.300. Di awalnya dapat 1.700. Yuan. Iya, kemudian naik jadi 2.500 karena ada kenaikan biaya hidup di Tiongkok, ya kan? Karena ekonominya membaik, ya kan? Ya. Jadi ada kenaikan gaya hidup nih, gitu. Ada jadi kita dinaikin ininya 2.500. Itu bisa 5 jutaan. 5 juta. Terakhir 3.000. Sekarang untuk S2 itu 3.000. 3.000 yuan. Berarti 3.000 yuan. kalau Hampir sekarang kan 2.000 lebih per Ya. 1 yuan, berarti ya 6 jutaan 6 juta, hampir 7 lewat. 6 juta. Dan biaya hidup untuk makan aja makan berapa juta? Murah banget. Murah banget. Murah banget. Kalau misalnya rajin nggak nakal kayak gue, Jalan-jalan dulu. Enggak makan-makan yang di resto. ya nggak makan yang di resto. Kalau kan makanan mulu, Iya. bosen ya itu lagi gitu kan. Pengen nyari yang baru. Kayak Kayak kan makan orang sashimi lah, makan yang Koreaan ya gitu. saya tahu minyak babi, tapi kan nggak ada dagingnya. Ada daging babinya nggak? Padahal saya tahu itu minyak babi, dia gas aja gitu. Tapi kalau misalnya tetap dengan makannya di kantin muslim gitu, isi 100 yuan aja kan kita punya kartu makan ya. Ya. Karena kan di sana kan nggak cash, Kartu. pakai kartu. Itu taruh 100 yuan di dalam, isi gitu, top up 100 yuan. Itu kalau rutin di kantin nggak habis bulan ya. 200 ribuan lah, 200 ribu dalam satu kartu itu 1 bulan ya. Nggak habis, bisa nggak habis. Iya. Murah banget kalau makan tuh Itu murah. porsi nasi mentung ya. Kuling lah, kuling. Dulu waktu awal-awal kita tiba di sana makan, kita kan nggak ngerti ya, belum tahu bahasa Mandarin dong, ya kan? Udah ngambil nasi gitu, udah mau ngambil piring nih kan, karena sistemnya tuh kayak prasmanan gitu ya, kan ada yang jaga gitu jadi food court. Terus ditanya ini pakai kode lah. Terus kan, Masih salah. kan tadi dia apa? Nggak tahu bener-bener Ya. ini kan. Semua anggota badan bergerak kan. Iya. Ya kan? Satu itu mah dikit dong. Begitu sampai pak melihatnya Sampai penuh gitu. What the Kartu makan udah langsung bilang. ini 4 orang kan. Akhirnya besok kayak gini. Lo besok beli nasinya, gue beli lauknya. Akhirnya kita bikin taktik. Bikin taktik. Ada dua tuh. cerdas Iya. Semakin hemat pengeluaran kan. Tapi mas overall dari education worth it lu belajar di China dengan kalau kita bandingkan sekarang menguasai ekonomi dunia worth it banget dari knowledge lu dapat banget Kita nggak pernah tahu soal Cina dalam bentuk yang sebetul-betulnya loh. Yang pengetahuan kita tentang Cina itu dari literatur selama ini. Benar. Dan itu pun terbatas. Karena stigma komunismenya ya. iya Gitu. Lalu kita sampai di sana, ngobrol sama profesor, sama teman-teman yang di Tiongkok gitu, eksplorasi kota dan lain sebagainya. Ya, worth it sih, worth it. Karena menurut saya pribadi ada hal-hal yang mungkin juga tidak kita pelajari di ruang kelas pada saat kita belajar di kampus, yang itu kita amati ketika kita datang ke sana. Bagaimana kemudian mereka mampu membangun ekonomi dengan produktivitas mereka yang tinggi. Maksudnya kita akan melihat misalkan pembangunan seringkali misalkan dihubungkan dengan ketersediaan dana. Dan menurut analisis kita, ketika kita melihat Cina, dana itu
variabel belakang. Loh, kok gitu? Gitu. Apa yang Dari bagaimana kemudian ekonomi itu bisa digerakkan. Contoh hal-hal yang sederhana aja, kita waktu itu kalau nggak salah ada event apa itu di sana, Asian Games ya kalau nggak salah. Itu di belakang kita ada jalanan yang gede banget dan itu mulus. Mereka perbaiki jalanan itu kalau nggak salah jam 2 malam atau apa. Tiba-tiba pada saat kita bangun pagi-pagi itu jalannya udah mulus kembali kayak gitu. Nah, kita kan di Indonesia kita melihat itu ini ya, untuk bangun jalan aja galian kabel sebulan. sebulan. Kayak gitu. bisa jam 2 mulai, lu bangun tidur udah kelar. Udah kelar. Kalau jawaban itu Iya. Itu dalam setengah malam gitu. berarti memang orang-orang China itu memang disiplin tinggi kan ya? Disiplin tinggi. Iya. Ditanamkan. Iya sih, cukup lumayan disiplinnya, lumayan maksudnya apa ya? Nggak tahu, mungkin karena mereka punya sejarah yang apa ya, yang kelam gitu. Maksudnya rakyat Tiongkok itu mengalami perang saudara, penjajahan Jepang, kemudian dari perang saudara dari zaman kerajaan, kemudian ketika komunisme masuk menang gitu ya, yang namanya politik ya, pergolakan dan lain sebagainya, mengalami satu kemunduran ekonomi kan, kelaparan, pemberontakan petani kayak gitu ya kan, revolusi kebudayaan yang kemudian menjadi salah gitu ya kan, banyak korban berjatuhan. Nah, mereka tuh kayak nggak mau ulang masa-masa kelam itu. Iya. Nah, konteks disiplinnya di situ. Bahwa mereka belajar dari pengalaman masa lampau, mereka juga dari bangsanya ya. Mereka juga belajar pengalaman bangsa lain. Amerika, pengalaman bangsa Uni Soviet, Rusia gitu ya. Jadi memang usaha mereka itu terbayarkan sekarang. Jadi inilah the great nation karena memang belajar dari orang-orang sana itu nggak mau anak-anaknya itu ngalamin kayak mereka gitu. Sebab ketika mereka apa ya, aku lupa baca di mana, tapi ekonomi Cina itu kan berkembang sejak Deng Xiaoping kan. Ya, ketika dia membuka keran investasi, ya kan, dia bicara di United Nations, mengajak negara-negara untuk bantuin dia, secara khusus dia datang ke Amerika, ya kan, menuju presiden Amerika waktu itu, lupa juga. Itu kan tahun 78-79 kalau nggak salah. Itu kan mulai terbuka tuh, ya kan, investasinya, gitu kan. Apa ya? Ya perubahannya terjadi di situ, gitu. Kerja keras itu yang dilakukan oleh orang Tiongkok itu, disiplin itu ya untuk mengejar semua ketertinggalan itu, ketertinggalan di era sebelum Deng Xiaoping, gitu. Pembangunan itu dilakukan dengan sangat cepat, ya kan. Kontrol partainya ketat, walaupun sudah dibuka tuh udah ini keputusan kalian sendiri nih, pedagang kemudian diberikan modal dan keleluasaan berusaha, jadi tidak ada campur tangan partai di dalamnya. Jadi administrasi kepartaian itu dibuat ya, kalau di era Pak Jokowi sekarang satu pintu lah. Jadi birokrasinya tuh banyak yang dipangkas, dipermudah lah. Walaupun kontrolnya tetap ada di Partai Komunis Tiongkok ya. Nah, disiplin itu tuh yang kalau kendor aja, Cina bakal mengalami satu kemunduran lagi kayak kemarin. Itu dia belajarnya sih. Jadi orang tua itu ngedidik anaknya tuh, lu kalau misalnya nggak disiplin, hidup lu berantakan. Kalau belum kaya nggak boleh makan nasi, karena bubur masuk nasi. Iya, kalau dalam dihitung dari lompatan percepatan lah ya, bangsa-bangsa besar di dunia, klaim dan hitungan yang mereka buat itu kan sejak mereka membuka keran itu
30 tahun itu mereka besar. Kalau dibandingkan dengan Amerika itu butuh 100 tahun. Nah, Cina itu membuat percepatan itu selama 30 tahun. Jadi sumber daya manusia yang besar itu, Cina kan gede banget, banyak banget. Itu Itu jadi modal. Jadi suruh kerja keras semuanya gitu. Jadi bangun gedung yang setinggi itu gotong royong gitu. Pokoknya harus selesai dalam waktu sekian bulan. Udah semuanya turun tuh. Gitu. Karena buat negara lain itu kan bisa jadi beban dengan jumlah rakyat yang banyak harus ngasih makan yang banyak kan gitu. Tapi logika itu kemudian dibalik. Itu jadi modal buat mereka. Jadi ada buat percepatan. Jadi ada doktrin. Ini kita bakal jadi negara yang kaya, yang makmur, nggak kayak dulu lagi. Cuma kerja keras ya. Pokoknya kalau males-malesan kelaparan loh. Nah gitu. Jadi karena mereka sudah punya pengalaman kelam itu, akhirnya berarti kerja. Oke guys, ini sesi terakhir. 5 years. Lu gak ada kisah cinta bro? 5 years ya kan, gue nonton Stephen Chow, Jackie Chan, itu cewek cakep banget bro, tapi nggak ada seriusan. Mas Wanda kesana itu udah nikah. Oh gitu. Jadi pergerakannya agak bisa dibilang tidak terkunci lah ya. Ibaratnya bukan menyerang lah gitu. Bukan kalau bola itu 4-3-2-1 enggak. Kalau banyak yang deketin beliau banyak, gitu. Cuman pada akhirnya kecewa karena kan dia pakai cincin nikah ya. Iya. Itu proteksi. Salah satu proteksinya. Yang membuat orang gerak itu mungkin terbatas. Tapi kalau dibilang cakep, udah deh. Oh iya. Kalau dibilang cantik lah. Lu kan gak ada mesti nyangkut satu. Karena belajar dari pengalaman beliau. Menikah kan ruang geraknya kan, kalau punya pasangan kan ruang geraknya jadi terbatas ya. Sementara banyak eksplorasi ya kan. Jadi memutuskan untuk tidak, untuk tidak terikat. Udah. Berarti minggu besok nih, weekend besok jalan sama yang Rusia. Yang minggu besoknya lagi nih, ya kan? Oh jalan sama yang Cina boleh nih. Yang besoknya lagi gitu, gitu dong. Iya, kalau bapak ini kan nggak bisa. Saya belajar dari pengalaman dia. Ada Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, belum dari Amerika Latin, Brasil, ya kan, Timur Tengah, India, Pakistan. Iya. Tapi emang kayak Korea ada operasi plastik. Tapi emang di China apa emang cantik kayak gitu? Apa memang mereka sudah melalui operasi plastik? Ada juga orang Cina yang ke Korea untuk operasi kecantikan ada, yang natural ada. Enggak ada ya. Aduh ini plastik sesalkan ini guys. Hubungan maksudnya dalam bentuk hubungan yang formal gitu jadi pacar atau itu emang enggak. Emang enggak. TTM aja. Friends with benefit. Itu ya kalau kata Mas Hadi tadi, ketika kita datang ke sana, ada kultur yang tetap kita jaga, kultur ketimuran. Misalkan kita hampir nggak pernah ya ngelihat ada mahasiswa Indonesia yang bawa misalkan pasangannya itu ke kamar. Itu hampir nggak pernah kita lihat. Ketimbang kita misalkan mahasiswa asing bawa cewek ke kamarnya, itu sering. Tapi kalau Indonesia itu hampir nggak pernah kita lihat. Tapi orang Indonesia ke kamar yang lain. Jadi tidak membawa, tapi pergi. Oke. Itu cuma belajar. Itu belajar. Maksudnya belajar bareng, biar datang ke kamar. Bro. If I were you, bro. Aduh. Gitu. Mantap itu. Selama ini gue lihat di film Stephen Chow, Jackie Chan, but you guys, you were there in front of your eyes and you excited. Stupid bro. Sensasinya lebih menantang, bener-bener kita ini bro, ketimbang biasanya kan nonton film itu kan imajinasi kita liar, ibarat kita baca novel sama nonton film gitu, lebih ini ya, baca novel gitu imajinasinya. Nah kalau kita datang langsung dan merasakan langsung, nah imajinasinya itu bener-bener sampai titik. Jadi jangan
membantu ya membebani diri sendiri dengan sebuah hubungan yang formal ya. Terlalu banyak yang cantik di sana soalnya. Jadi lu kayak ragu gitu ya? Emang nggak mau, emang nggak ragu sih, emang nggak mau, emang udah gitu niatnya, gitu. Atau saya serius ntar di Indonesia aja. Ya. Atau mungkin kalau sambil jalan ketemu yang serius, oke lah, nggak apa-apa. Karena banyak yang cakep jadi susah juga. Susah juga milihnya, gitu. Bimbang gitu ya? Iya. Guys tuh, ilmu China dan it's worth it to try. Tidak hanya European countries, American, tapi Asia juga bisa jadi bagus ya. Dan itu terbukti guys, China leading ekonomi ya, world economy. Jadi wah thank you banget Mas udah sharing-sharing nih kepada generasi muda Indonesia. Sama-sama. Dan semoga berguna guys. Ingat, China put on your list. Harus lu balik-balik jadi Shaolin, lu ke Wing Chun. bisa banyak kok. Banyak ambil ilmunya, dari ekonominya lu ambil segala macam, disiplin tadi. Itu yang memang benar kita tiru. Dan ceweknya bangsa bagi serius. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Dan China berdasarkan cerita mereka menghargai banget pelajaran-pelajaran dari masa lalu dan dikurangi, jangan sampai mengulangi kesalahannya. Dan sekarang mereka berpikir ya seperti itu. Okay. Thank you guys. Sama-sama. Kita ketemu di lain kesempatan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.